Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya mau sedikit kasih tutorial basic buat spin backhand. Jadi kalau menurut saya sih spin backhand pengambilan bolanya hampir sama, cuma saya bisa bagi di 3 lah. Jadi tiga macam. Sebenarnya gerakannya sama, pengambilan bolanya sama, cuma yang beda bagian badan atau tangan mana aja yang dipakai. Dan itu perbedaannya ada di yang pertama, spin backhand yang di atas meja atau dekat meja itu cuma pakai bagian pergelangan ini. Jadi kalau di atas meja spin cuma pakai ini aja. Ini mungkin sedikit, jadi cuma gitu kayak flick, jadinya jadi kayak flick. Nah kalau agak ke belakang mungkin mundur 1 langkah gitu. Semua tangan main dari pergelangan sampai sini main. Nah kalau mundur lagi 2-3 langkah ke belakang, apalagi 4 langkah main di belakang, itu sama semua badan main, jadi ditambahin powernya, ditambahin pakai badan. Nah yang buat sekarang kita bahas yang di atas meja dulu, yang pendek, yang paling basic, yang gitu aja. Jadi sebenarnya ini paling dasar dari spin menurut saya, nah terutama spin backhand. Jadi paling dasar, kenapa paling dasar? Soalnya kalau ini kita udah kuat, ya udah nggak usah panjang-panjang gerakannya, cukup coba lihat backhandnya Van Zendong, cuma segitu kalau setiap rally. Nah itu bolanya sebenarnya spinnya udah putarannya banyak banget. Nah jadi kita langsung aja, ikuti terus, jangan kemana-mana. Setup yang dipakai buat tutorial spin backhand ini, saya pakai karet Andro Hexer Grip, terus kayunya Yinhe V14 Pro ini. Andro Hexer Grip ini sebenarnya dipakai di backhand, di forehand ini bisa all round, bisa udah lengkap lah, karet paling lengkap menurut saya. Tapi sekarang kita pakai di backhand dulu, soalnya sekarang kan tutorial spin backhand. Untuk yang pertama, posisi siap. Kalau di depan meja saya masih pakai
square stance yang lurus ke depan, nggak miring. Nah, cuma kalau yang agak mundur, yang posisi kedua itu pakai side stand, tapi side stance-nya yang buat backhand. Jadi kaki kiri agak sedikit di belakang, tapi nggak terlalu jauh, dikit aja. Posisi siap kayak gitu, posisi square stance. Habis itu kuda-kuda ya biasa disesuaikan sama bola lah. Kalau bolanya rendah, kita ikut rendah. Kalau bolanya agak tinggi, ya disesuaikan aja. Habis itu buat gerakannya, pengambilannya, awalan sih kalau saya spin backhand dasar memang menekuk, cuma nekuknya bukan jadi nekuk bednya, si pergelangan yang nekuk. Soalnya yang saya pakai porosnya tuh di sini, ini porosnya. Jadi meskipun nanti semua gerakan tangan ikut ini, cuma tetap yang lebih dominan di poros ini. Jadi setiap perkenaan bola, daya ledak di sini, berarti otot ini nih, otot apa ini namanya? Nah di sini nih yang harus lebih kuat. Jadi kalau otot sini udah kuat, udahlah main di depan meja juga nggak usah jauh-jauh, spinnya pasti udah ajib lah. Bahasa orang sekarang, ajib. Nah, untuk perkenaan bolanya, saya biasanya kalau di depan meja, kita ngambil depan meja, udah pasti ngambilnya half volley. Atau saya biasa ngebagi bola tuh jadi 5. Bola 1, 2, 3, 4, 5. Bola 1 tuh bola half volley. Bola 2 yang setengah naik. Jadi gini. Nah, ini kena meja. Ini half volley, ini setengah naik, ini titik tertinggi, nomor 3, bola ketiga, bola keempat yang hampir turun, dan bola kelima yang sudah turun. Nah, saya kalau pukul, kalau saya pukul kebanyakan kalau spin backhand ada di 1, 2, atau 3 lah. Cuma yang sekarang kita bahas antara 2 dan 3. Atau 1, 2, 3, tapi kebanyakan 2 sama 3 sih. Jadi yang setelah half volley sedikit dan hampir ke titik tertingginya sebelum bolanya jatuh lagi, itu posisi paling enak buat ambil spin, mau forehand mau backhand. Tapi ini kita lagi bahas backhand, dan itu titik bola paling nyaman kalau buat saya, kalau buat spin backhand. Ngambil bolanya di titik 2 sama 3, jadi yang hampir gitu sebelum bolanya turun, 2 sama 3. Lalu perkenaan bolanya saya biasa di arah jam setengah 3 lah, antara jam 2 sama jam 3 gitu. Nggak terlalu atas, nggak terlalu belakang juga, apalagi nggak di bawah, soalnya masih bola kosong. Jadi di sini, soalnya kalau backhand saya biasanya pakai gesekan, cuma dikombinasiin sama tabrakannya, jadi sama benturannya
biar si bolanya lari. Kalau cuma gesekan mungkin harus kuat banget tenaganya. Jadi kalau backhand saya biasanya pakai gesekan dan tabrakan, makanya ngambilnya suka agak gitu. Nah, tapi ngambilnya di antara titik paling tengah agak ke atas dikit. Nah, untuk perkenaannya udah dibahas tadi di awal. Daya ledaknya itu pas kena bola, si poros yang paling dominan di sini ini paling banyak main. Ini mainnya full. Ini main full gitu. Poros pergelangan tangan saya main full, dan ini cuma ngikutin aja buat buangan, buat follow through-nya gitu. Jadi yang paling dominan main poros di pergelangan tangannya. Daya ledak di sininya dimaksimalkan, dibesarkan gitu daya ledak di poros pergelangan tangannya. Jadi meskipun gerakannya pendek, kalau daya ledaknya pas kena bolanya udah pasti putarannya banyak, sama larinya udah pasti kenceng. Habis itu perkenaan bolanya kebanyakan banyak yang salah. Waktu perkenaan bola spin backhand itu, perkenaan bolanya ketika gerakannya ke pinggir. Nah, jadi harusnya bukan ketika ke pinggir, tapi tetap waktu ke depan. Semua ke depan, mau forehand, backhand ya, kenanya ketika ke depan. Ke pinggir itu cuma gerakan buangan aja, atau apa disebutnya follow through gitulah. Ke depan, habis itu ke pinggir, itu cuma gerakan buangan aja. Tapi kebetulan kalau backhand saya itu nggak terlalu panjang sampai sini, cukup segini. Jadi pas awalan kena bola ini main, si false-nya saya pergelangan tangan main. Jadi putarannya dari situ, tapi tabrakannya dari seluruh tangan. Ini buat bikin putaran. Saya kasih contoh, saya kasih perbedaan. Kalau spin paling dekat meja yang half volley, saya cukup gerakin false aja, cukup gerakin itunya aja. Oh, nah cuma untuk gerakin ininya aja. Memang kalau yang nggak biasa pasti kurang kuat tenaganya. Jadi kayak flick gitu, gerakannya kayak flick. Nah, ini buat melatih, sebenarnya buat melatih backhand kayak gini. Kalau ininya udah kuat, tinggal ditambah gerakan tangan seluruhan, bolanya pasti tambah kencang. Nah, misalnya itu ini di atas meja, kalau agak mundur lagi pakai lengan semua. Ini agak mundur semua lengan, soalnya beda perkenaan di sini. Tapi kalau di sini mau pakai semua lengan, ke kontrolnya pasti bakalan lebih susah. Jadi di sini cukup segini. Mundur pakai bantuan lengan semuanya. Nah, jadi itu sedikit
tentang spin backhand, dasar dari spin backhand yang saya bisa yang saya ngerti kayak gitu. Jadi kalau buat saya gerakan spin backhand yang paling dominan itu di pergelangan tangan sini, poros yang ini paling mindful, kesininya ngikutin aja. Jadi yang paling dominan ini. Terus kalau ininya kita udah bisa nguasain, tenaga di sininya, otot sininya udah kuat, nah jadi gerakan kita nggak usah panjang-panjang, cukup pendek, asal pas daya ledak ototnya maksimal pas kena bolanya udah pasti maksimal juga, putarannya sama speednya udah pasti dapat lah. Jadi itu sih sedikit tips atau tutorial spin backhand dari Pingpong Plus. Kalau ada yang cocok, ada yang seneng sama tutorialnya, sama video-videonya, bisa langsung di like. Dan jangan lupa juga komen, share, sama subscribe. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.